Di kampus ini pernah dilontarkan sebuah janji besar, program kelas internasional yang diimpikan membawa mahasiswa ke panggung global. Namun, di balik itu, banyak kontradiksi di dalamnya. Apakah janji ini benar-benar diwujudkan atau hanya sekedar janji kosong? Di era globalisasi, pendidikan yang seharusnya menjadi hak universal kini dipengaruhi oleh dinamika pasar. Pendidikan tinggi bukan sekedar mencerdaskan bangsa, tetapi juga pasar yang menggiurkan, di mana kualitas dan akses pendidikan seringkali hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki kekuatan finansial. Sebagai PTN berbadan hukum, Universitas Hasanuddin memiliki keleluasaan dalam mengelola program akademik, termasuk membuka kelas internasional melalui jalur non-subsidi. Kelas internasional ini terbuka dalam berbagai program studi, salah satunya yakni kesehatan masyarakat. Kelas internasional adalah program dengan kurikulum reguler yang disampaikan dalam bahasa Inggris dan dapat bekerja sama dengan universitas berakreditasi internasional. Program ini tentunya bertujuan untuk memberikan pengalaman pendidikan yang bertaraf global. Jadi kelas inter ini kan sebenarnya dibuat untuk program World Class University. Jadi kan kita mau uh, bisa membangun jejaring internasional. Nah, salah satu caranya adalah dengan kelas internasional ini. Kelas internasional ini kan bukan cuma di Unhas ada, di universitas lain juga ada, di UI, di ITB, ITB gitu. Nah, Unhas juga punya, hanya saja di Unhas itu tidak semua fakultas ada. Nah, fakultas FKM itu salah satu yang pertama di Unhas. Nah, awalnya cuma 5 mahasiswa, di mana kegiatannya itu pembelajaran berlangsung dalam bahasa Inggris dan mereka harus ada international exposure. Jadi waktu itu mereka mengambil di Griffith University. Waktu itu mitra kita adalah Griffith University. Jadi mereka kuliah di sana di semester-semester akhir, sit in ceritanya. Tapi waktu itu ada juga kayaknya satu orang, kalau saya tidak salah, yang double degree. Tuh, nah, setelah itu, waktu itu WD1-nya adalah Ibu Ida. Nah, masih aktif waktu itu. Nah, habis itu em, tidak berjalan dengan baik karena tidak ada pendaftar. Nah, jadi sempat terhenti. Habis itu tahun berikutnya ada pendaftar internasionalnya. Ada 2 dari Bangladesh, yang angkatan 2021 ya, saya lupa. Dan 1 lokal, jadi ada 3 mahasiswanya. Nah, waktu itu kelas internasional masih dijalankan dengan 3 orang itu. Nah, tahun berikutnya itu tidak ada pendaftar. Hanya ada satu pendaftar. Nah, sementara kelas itu tidak boleh berlangsung sebenarnya kalau kurang dari 5 orang, apalagi kalau cuma satu. Sehingga kebijakan yang diambil fakultas waktu itu adalah memasukkan mahasiswa kelas internasional ini ke kelas reguler. Karena sekarang kan kita mau ke World Class University, kita mau meningkatkan ranking universitas di GS ranking. Ya, kita mengejar sekarang peringkat 800. Sekarang kan kita di 1000-an, kita mengejar 800. Nah, salah satu caranya yaitu ada dalam indeks kinerja, bukan IKU. Kalau IKU kan indeks kinerja utama. Nah, ini ada IKM, indeks kinerja apa IKT, indeks kinerja tambahan yang khusus untuk universitas. Kalau itu kan nasional. Yang ini khusus universitas itu eh, ada ada poin jumlah mahasiswa yang outbound keluar, jumlah dosen yang outbound keluar. Gitu. Juga ada jumlah student yang inbound ke sini. Nah, sehingga dengan kerjasama kita sekarang dengan beberapa universitas di luar, itu kita berharap bisa langsung bisa melakukan itu, memenuhi indeks kinerja itu. Nah, untuk terlibat di kegiatan-kegiatan internasional ini, nanti kita memberikan privilege itu untuk anak-anak kelas inter. Gitu.
Fakultas Kesehatan Masyarakat menjadi pelopor kelas internasional pada tahun 2016 setelah meraih akreditasi internasional. Program ini menjadi komitmen Universitas Hasanuddin dalam mempertahankan standar global dengan syarat 5 siswa per kelas. Jadi saya mendapatkan informasi terkait kelas internasional itu melalui website resmi Unhas dan juga melalui Instagram Unhas. Nah, di situ disampaikan bahwasanya kami akan berada di satu kelas dengan 25 mahasiswa inter lainnya. Kemudian kami akan menggunakan 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, di mana kami dipersiapkan untuk kemudian dapat melanjutkan studi di luar negeri ke depannya. Namun pada kenyataannya kami digabung dengan kelas reguler biasa, jadi tidak hanya 25 orang dalam kelas. Bahkan saya sempat bertabrakan jamnya dengan jam reguler karena saya dikasih masuk di kelas umum internasional, yang mana hal tersebut bertabrakan dengan jam saya di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Kemudian dari bahasanya tentunya digabung juga dengan reguler karena otomatis kita bergabung kelas dengan mereka. Banyak mahasiswa bertanya-tanya, apakah kelas internasional ini benar-benar dirancang untuk memberikan pengalaman global atau sekedar strategi mempertahankan akreditasi tanpa mempertimbangkan akses dan kualitas bagi mahasiswa. Selain masalah kuota, mahasiswa juga menghadapi tantangan dari kualitas fasilitas yang tersedia. Meskipun mereka membayar biaya tambahan yang cukup tinggi untuk kelas internasional, kenyataannya seringkali jauh dari harapan. Banyak yang merasa bahwa fasilitas yang tersedia tidak sebanding dengan investasi yang dikeluarkan. Namun hal tersebut tentunya sudah saya ajukan terkait biaya yang saya keluarkan itu tidak sesuai dengan fasilitas yang dijanjikan, sesuai yang saya baca di website resminya. Di tengah keinginan mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan global yang sesungguhnya, ketidaksesuaian antara biaya, fasilitas, dan kualitas pendidikan di kelas internasional masih menjadi masalah yang terus berulang. Apakah ini wujud nyata dari kelas internasional atau hanya sebagai simbol untuk memenuhi standar tanpa mempertimbangkan kepuasan mahasiswa? Karena kelas internasional ini sulit untuk dibuka, sebagai penggantinya, fakultas menghadirkan kelas bahasa Inggris, meninggalkan pertanyaan bagi mahasiswa, apakah ini solusi atau hanya sekedar jalan pintas? Ada kebijakan dari rektorat bahwa kelas inter ini tidak boleh digabung di kelas reguler, tetap harus berdiri sendiri. Nah, untuk mensiasati supaya kelas ini bisa berjalan dengan satu mahasiswa, yang persyaratan tadi kan bahwa tidak boleh kurang dari 5, maka kebijakan dari rektorat itu kita boleh memindahkan mahasiswa kelas reguler ke kelas internasional supaya cukup 5 orang. Nah, karena itu tahun kemarin, semester tahun ini, itu yang kita lakukan dengan menjaring mahasiswa yang bahasa Inggrisnya bagus dari nilai EDT untuk bergabung di kelas internasional ini. Selain bahasa Inggrisnya bagus, itu dari segi pembiayaan tinggi. Karena format pembiayaan kelas internasional ini beda dengan kelas reguler. Kelas reguler itu kan dibayar, dosennya dibayar IKU, ya, pakai poin. Nah, yang internasional itu tidak, dia dosennya dibayar cash, sama dengan S2. Sehingga ini kemudian butuh biaya kan. Itu sebabnya kelas internasional itu pembayaran SPP-nya lebih tinggi, itu karena dosennya itu harus dibayar cash. Nah, karena itu untuk mengantisipasi supaya dosen-dosen ini bisa tetap dibayarkan, karena dengan beban lebih kan, karena untuk kelas internasional itu kita harus bikin RPS lagi dalam bahasa Inggris, pembelajaran yang berbeda bahasa Inggris, semua model-model pembelajarannya. Karena itu ada effort yang lebih. Nah, karena itu saya kemarin memilih orang-orang yang masuk ini adalah orang-orang yang UKT-nya agak di atas. Jadi ada 2 persyaratan untuk masuk kelas inter itu. Pertama bahasa Inggrisnya bagus, UKT-nya tinggi, yang paling tinggi.
gitu, sehingga bisa meng-cover pembiayaan ini. Saya kemarin mencoba menawarkan di 20 orang, minimal saya maunya minimal bukan saya, bagian keuangan maunya minimal 2 orang, supaya pembiayaan dosen-dosen ini karena kan ada 20 mata kuliah, ada 20 SKS kan, dosen-dosen berarti ada setidaknya 10 tim dosen. Nah, itu semua harus, ter-cover tuh pembiayaannya, sehingga biar bisa ter-cover itu setidaknya ada 20 orang yang boleh masuk. Hanya saja setelah kemarin saya ajak, itu banyak yang tidak mau masuk, yang mau masuk cuma yang 10 orang ini. Nah, jadilah akhirnya ya sudahlah daripada sama sekali tidak ada, sementara rektorat juga menuntut kelas ini harus ada, maka itu berjalan. Kebijakannya adalah, international exposure itu tetap ada, tapi yang wajib tetap hanya yang kelas yang memang mahasiswa aslinya, yang 1 orang ini. Sementara yang lain itu tidak wajib, pembayarannya juga tetap, hanya proses pembelajaran yang di dalamnya yang, berubah, harus bahasa Inggris. Kemudian, kita ada kemarin bantuan karena, kelas internasional ini merupakan salah satu program universitas, maka, rektorat itu memberikan, pembiayaan, ada usaha-usaha dari Unhas bagaimana caranya supaya, kelas ini bisa, berjalan dengan baik tuh, sehingga, adalah dikasih pembiayaan dari, universitas. Tapi, prodi harus mengusulkan proposal. Jadi, kami buatlah itu proposal, di mana ada bantuan pengembangan pembelajaran digital untuk kelas internasional, itu, ada pembiayaan untuk pengadaan materi berbahasa Inggris, pembelajaran digital berbahasa Inggris. Ada juga bantuan untuk mendatangkan dosen asing. Nah, dari dana itulah kita kemudian mendatangkan kemarin ada Dokter Salisa yang dari Malaysia UPM itu pakai dana itu. Nah, Dokter Salisa ini datang khusus untuk mengajar di kelas inter. Nah, jadi waktu perekrutan kan memang saya menjanjikan bahwa privilege yang membedakan antara kelas internasional ini dengan kelas reguler adalah selain pembelajarannya bahasa Inggris, insya Allah akan ada dosen asing, meskipun itu barangkali kalau seandainya dana ini kita tidak dapatkan berlangsung secara online, kita usahakan ada international exposure keluar. Kelas bahasa Inggris itu bisa dibilang merupakan kelas yang asyik, tapi dan juga tentunya untuk fasilitas ya kalau dari saya sendiri itu memuaskan. Tapi ada beberapa hal yang kemudian menurut saya perlu untuk kemudian menjadi evaluasi daripada kelas bahasa Inggris yang ada sekarang. Nah, sebagai contoh, mungkin kita semua mengetahui kalau misalkan untuk kelas bahasa Inggris harusnya dosen yang masuk di sana adalah dosen-dosen yang kemudian memiliki kemampuan untuk menjelaskan materi dengan menggunakan bahasa Inggris. Akan tetapi pada beberapa dosen yang saya temukan, mereka cenderung kurang mampu untuk kemudian menjelaskan dengan menggunakan bahasa Inggris. Tapi menurut saya itu menjadi sebuah catatan saja. Ketika mereka mencoba untuk menjelaskan hal tersebut menggunakan bahasa Indonesia, itu merupakan penjelasannya itu jelas dan bisa dibilang menurut saya bisa membuat saya paham dengan materi yang mereka sampaikan. Di dalam kelas bahasa Inggris juga materi-materi yang tersampaikan, materi-materi yang ada di sana merupakan materi-materi yang disajikan dalam bentuk bahasa Inggris. Dan bisa dibilang dari materi-materi tersebut mempunyai nilainya tersendiri. Dan dari kelas bahasa Inggris juga kita jadi punya kesempatan untuk bisa ke luar negeri. Namun yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah kehadiran kelas bahasa Inggris adalah solusi sementara atau ada upaya untuk menggantikan kelas internasional secara permanen? Bagaimanapun juga, kampus tetap diharapkan untuk menghadirkan kelas internasional sebagaimana ketentuan yang telah berlaku.
Meskipun siswa di kelas bahasa Inggris sudah mendapatkan fasilitas yang setara dengan kelas internasional, perbedaan biaya tetap menjadi tanda tanya besar. Mahasiswa kelas bahasa Inggris yang direkrut dari kelas reguler membayar uang kuliah tunggal yang berbeda dibandingkan mahasiswa kelas internasional, meskipun keduanya menerima layanan dan fasilitas yang hampir serupa. Jika fasilitasnya sama, mengapa biayanya berbeda? Jika transparansi adalah sebuah komitmen, mengapa banyak pertanyaan yang dibiarkan menggantung? Apa yang sebenarnya dibayar oleh mahasiswa kelas internasional? Pengalaman global atau hanya lulus semu?